Selamat datang kembali di channel Kata Bersambung. Kali ini saya akan membahas film yang sangat menarik dan penuh emosi dengan plot twist yang tidak terduga. Mari kita simak ulasan film ini bersama-sama. Sebuah mobil Porsche merah melaju kencang di jalan. Pengemudi tua mencoba mengambil pil dari botol plastik yang dibawanya. Namun kehilangan konsentrasi dan menabrak gundukan tanah di tepi jalan. Pria tua itu keluar dari mobil, terlihat kebingungan, membawa pistol dengan tangan berlumuran darah. Pilju menerima telepon dari anaknya yang mengabarkan tentang kematian istrinya. Saat pemakaman, dokternya menemui Pilru dan menanyakan tentang rencananya. Pilju menjawab bahwa dia telah merencanakannya sejak lama. Dokternya kemudian memberinya obat untuk meredakan rasa sakit akibat tumor yang dideritanya, yang juga memperparah penyakit demensianya. Setelah pemakaman, Pilju membuat rekaman video di gudang rumahnya. Dia menceritakan tentang masa lalunya yang kelam, termasuk kematian ayahnya yang disiksa sampai mati oleh penjajah Jepang, ibunya yang menjadi gila, saudaranya yang dipaksa bekerja sebagai romusha, dan adiknya yang dijadikan jugun Yanfu hingga bunuh diri. Pilju bersumpah untuk membalaskan dendamnya. 제 어머니는 광희 지옥과도 같은 외놈들의 지하 탐던 저희 누이는 모든 자들을 Keesokan paginya, Pilju menawarkan pekerjaan kepada Inggu sebagai sopir mobilnya. Inggu terkejut saat melihat mobil sport Porsche milik Pilju. Pilju menyuruh Inggu mengantarnya ke rumah sakit milik Jung Baekjin. 얼마나 걸? Salah satu targetnya, Pilju mempelajari keadaan rumah sakit itu hingga malam. Namun Ingyu muncul kembali meskipun sudah disuruh pulang. Pilju memarahi Ingyu dan menyuruhnya kembali pulang. Pilju memasuki ruang staf rumah sakit dan menunggu hingga malam tiba. Saat larut malam, dia memasuki kamar Jung dan membunuhnya dengan menembak kepalanya setelah mengingatkan siapa dirinya. Esoknya, polisi menyelidiki kematian Jung dan detektif Kang mendapat keterangan dari saksi tentang seorang anak muda yang mencurigakan. Ingyu yang terekam kamera CCTV mulai was-was setelah mendengar kabar tentang pembunuhan tersebut. Hari berikutnya, Ingyu mengantar Pilju untuk membuntuti profesor yang Pilru menembak Profesor Yang, dan Ingyu terkejut melihat kejadian itu. Polisi menyelidiki dan menemukan bahwa peluru yang digunakan identik dengan peluru yang digunakan untuk membunuh Yung. Keesokan paginya, Pilju bangun di rumah Inju yang tinggal bersama orang tuanya. Ingyu marah pada Pilju karena tidak mau terlibat dalam aksinya. Saat mereka berdebat, Choi, seorang rentenir, datang menagih utang pada Ingyu. Pilju membayar utang Ingyu dan mengajaknya melanjutkan misinya. Inggu terpaksa menurutinya, namun malah mengantar Pilru ke kantor polisi. Pilju mengancam menembak kepalanya sendiri, dan Ingui memohon untuk membantu Pilru sekali lagi. Pilju menawarkan uang dalam tas di mobilnya sebagai imbalan. Inggu menyerah dan menuruti Pilju, mengantarnya ke kotak pos untuk mengambil KTP palsu. Sementara itu, detektif Kang ditugaskan untuk mengawal Tojo Hisashi, seorang veteran Jepang yang akan berkunjung ke Korea. Pilru menyamar sebagai profesor yang dengan KTP palsu untuk mengikuti acara tersebut. Dia menyiapkan bom asap dan menyalakannya saat Tojo berpidato, menyebabkan panik dan kekacauan. Pilju berhasil mendekati Tojo
dan menembaknya di dalam lift. Dengan bantuan Ingyu yang menyamar sebagai petugas medis, Pilju melarikan diri. Pilju kemudian merekam video yang menyatakan bahwa target selanjutnya adalah Jenderal Kim Kaidiok. Namun Jenderal Kim telah menyewa pembunuh profesional untuk mengantisipasi Pilju. Saat mobil Pilju ditabrak, mereka dibawa ke hadapan anak Jenderal Kim In-gyu, mengaku memiliki salinan rekaman video Pilru yang dititipkan ke temannya. Sehingga anak Jenderal Kim dan pembunuh tersebut membawanya ke tempat yang dimaksudkan. Namun, In-gyu membawa mereka ke tempat Choi, si rentenir, dan mengadu mereka. Choi menyerang pembunuh tersebut, sementara anak Jenderal Kim menghajar In-gyu. Pilju muncul dan menembak anak Jenderal Kim, lalu meninggalkan In-gyu yang terluka untuk melanjutkan misinya. Namun, di tengah jalan, Pilru kehilangan konsentrasi dan mobilnya menabrak tumpukan pasir. Dia kemudian menumpang mobil sebuah keluarga yang lewat dan mengantarnya ke peresmian patung yang dihadiri Jenderal Kim. 사고 없습니다. 댁은 어디세요? 장소 어디신데요? Saat Jenderal Kim selesai berpidato, Pilju maju ke depan. Pengawal Jenderal Kim Jong mengenalinya, langsung menghadangnya. Namun terkejut saat mengetahui bahwa Pilru dipanggil untuk menerima medali sebagai veteran teladan. Pengawal itu akhirnya tertunduk malu, sementara Pilru menerima medali dengan senyum yang misterius. Setelah Kim mengakui kesalahannya, Pilju menembak kepalanya dan membuang medalinya. Orang-orang yang hadir berhamburan lari ketakutan, sementara polisi mengepung Pilju. In-gyu dan Detektif Kang tiba di tempat kejadian dan mengetahui bahwa target terakhir Pilju adalah dirinya sendiri. Terungkap bahwa Pilru memiliki masa lalu gelap sebagai tentara Jepang dengan nama Kiyohara Takayoshi. Dia meninggalkan adiknya yang depresi dan akhirnya mati gantung diri. In-gyu tiba tepat saat Pilju akan menembakkan pistol ke kepalanya sendiri dan meluapkan emosinya pada Pilju. Pilju akhirnya menjatuhkan pistolnya dan menangis, menyerah pada keputusasaan dan penyesalannya. In-gyu mengunjungi Pilju di penjara yang sudah terlihat sangat tua dan pikun. Meskipun kondisinya lemah, Pilju masih menunjukkan sedikit kesadaran saat In-gyu mengunjunginya. Saat In-gyu hendak pergi, mereka berdua berpelukan. Momen yang penuh emosi dan kehangatan di tengah keadaan yang sulit. Pelukan itu mungkin menjadi pengingat bagi keduanya tentang hubungan yang pernah mereka jalani, serta penyesalan dan pengampunan yang mungkin mereka cari. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita film ini adalah masa lalu tidak dapat diubah, tapi kita dapat memilih bagaimana kita menghadapinya dan belajar dari kesalahan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Apakah kalian juga terkesan dengan plot twist yang ada di film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya untuk mendapatkan update tentang ulasan film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.